Bambang sih disuruh belajar mencak silat, malah belajar nyuk suling. Ya bisa mencak silat juga dikeroyok mampus. Heh, cepat ibu nunggu. Duh, Suryo Bambang, mana Sri? Mereka sedang beli obat, Bu. Sebentar lagi mereka datang. Sabarlah Mbak Yu sebentar. Setelah makan obat, panasnya segera turun Mbak Yu. Terima kasih. Terima kasih. Cepat. Kok lama betul, Mas? Bambang jatuh. Untung obatnya tidak apa-apa. Bambang, kau jatuh. Siapa yang jatuh? Bambang, Bu. Tapi tidak apa-apa. Ini obatnya, Bu. Ibu. Tidurlah, Bu. Apa pamanmu yang di Jakarta sudah diberitahu? Belum, Bu. Ibuku melarangnya. Mengapa? Katanya nanti merepotkan. Iya ya, jadinya serba salah. Kalau saja bapakmu masih hidup, pasti tidak akan serepot ini, Suryo. Bangun. Bangun. Ibu. Hah? Ibu. Ada apa, Bu? Bambang. Mana? Tidur, Bu. Mau dibangunkan, Bu? Jangan. Biar tidur. Sekarang. Nanti. Ibu! 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 Ibu!
Banyak juga duitnya ya, Sri. Iya, Mas. Apa jadi juga kalian pergi ke Jakarta? Terpaksa, Mbok. Begitu pesan ibu. Apa kamu sudah tahu tinggalnya Pak Wiro, pamanmu itu? Ada alamatnya dalam surat ini. Sebenarnya aku lebih senang kalau kalian terus tinggal di sini. Bisa bantu-bantu sepulangnya dari sekolah. Tapi pesan ibu... Aku ngerti. Ibumu seorang baik. Tak pernah sekalipun dalam hidupnya menyusahkan orang lain. Bagaimana dengan Bu Darmo, Mbok? Oh ya, aku hampir lupa. Dia mau membeli semua barang-barangmu. Sebentar sore akan diantarkan uangnya. Terima kasih, Mbok. Tapi apa cukup untuk ongkos ke Jakarta? Mudah-mudahan ada tabungan sedikit. Apa Pak Lurah setuju kalian ke Jakarta? Sebetulnya Bapak tidak setuju kalian ke Jakarta. Bisa-bisa jadi kiri kalian nanti di sana. Tapi begitu pesan ibu, Pak Lurah. Kami takut melanggarnya, Pak. Ya, memang sulit juga pesan orang tua sebelum meninggal. Surat jalannya sudah disiapkan Pak Carik? Sudah saya berikan pada Suryo, Pak. Dan uang sangunya? Juga sudah. Nah, kalau sudah demikian tekad kalian, pergilah. Tapi ingat baik-baik di jalan. Kalau sudah ketemu pamanmu, suruh dia kirim surat kemari. Iya, Pak. Naik kereta api saja, biar diantar Pak Barjo. Yang sekalian mau ke Kawedanan. Permisi, Pak Permisi, Pak Lurah. Lurah. Ya. Monggo. Monggo. Dan ingat anak-anak, setelah sampai di Jakarta, kalian harus tabah. Tabah sampai akhir. Permisi, Pak Carik. Permisi, Ya. Pak Lurah. Ya. Semut pireng, anak-anak sapi, kebubungkang nyabrang kali Bengawan. Kalau sampai di Jakarta, Jakarta. Kalau sampai Jakarta, jangan lupa sama desamu. Tidak lupa. Bagus, bagus, bagus. Wah, pucat aku. Ada apa, Pak? Belum bayar utang ya? Oh, oh, oh. Contohnya sederhana ya. Ya, Pak. Yuk, biro yuk, tangku yuk.
Lunas ya utangku. Wis, tek duitku iki. Loh. Nang ndi iki? Weh, ketiwasan ane iki. Nang ndi ta iki? Mbok, sampean semerep lare mriki? Boten, Mboten semerep. boten. Weh, nang ndi ta iki? Bannya pecah. Mobilnya rusak. Turun yuk. Ada aja. Sini cepet sini.
Bocah-bocah iki udah nderik nang kene iki. Ayo, mudun. Ayo, ayo. Mudun, cepet. Ayo. Oh, nakal-nakal ya. Ganggu wong ae. Ayo cepet lunga kono. Loh, kok ada di sini? Mau curi ayam ya? Cepat turun. Sampai di mana, Sur? Di tempat tadi. Loh, di sini lagi. Masih rusak. Bau, bau. Ih, bau. Aduh, kayaknya nih. Mas Mama. Enakan juga di sini daripada di truk sapi ya, Sur. Banyak bau. Mas, 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 mas. Sri lapar. Apa? Lapar. Tunggu dulu. Tidak ada apa-apa, cuma jahe sama bawang. Nggak mau? Ya sudah. Bang. Truknya berhenti. Leh. Soleh. Bangun dong, tidur aja lu. Udah nyampe di alas roban. Keluarin sajanya. Yuk. Taruh di situ. Ayo, cepat. Mbak, sajennya Mbak.
Mulai. Hah? Oh, Kok hilang? dimakan tuyul kali. Jangan tinggalin gua makan tuyul juga. Aduh tuyul, makan gua tuyul. Ini dia tuyul-tuyul yang nakut-nakutin gue semalam. Hah? Hei turun. Enak-enakan lu pada ya. Turun. Gue tahu lu yang pada makan, gue juga mau makan. Ayo turun sana cepat, udah sampai Cirebon nih. Ayo turun cepat. Enak-enakan lu pada. Ayo sana. Cepat. Yang bener. Minum dulu yuk, Mas. Yuk. Tehnya 3, Mas. Mau kemana, Dik? Jakarta? Iya, Berapa orang? 3 orang. Mari, ikut. Tunggu sini ya. Kalau ikut antri, tidak kebagian karcis. Biar aku belikan. Habis bagaimana, Mas? Aku belikan. Aku kenal tukang karcisnya. Mau? Mau. Mana uangnya? Kau tunggu sini ya. Ya. Bagus. Kok lama bener, Mas? Dapat karcisnya, Sur. Tunggu sebentar, sedang dibelikan. Sur, kok lama bener sih? Mana orangnya, Sur? Susul lagi, Mas. Sedang dibelikan. Celaka, kita ditipu. Orangnya tidak ada. Habis gimana ya, Mas? Karcis. Karcis. Karcis ya, Bu. Konektor. Sri. Karcis.
Anak-anak, karcisnya mana? Sur, gimana nih, Sur? Karcisnya. Mana karcisnya? Anu, Pak. Punya karcis enggak? Karcis kami ditipu orang, Pak. Jadi tidak punya karcis? Tidak, Pak. Diambil semua oleh penipu tadi. Mau kemana kalian? Jakarta, Pak. Stasiun berikutnya, turun. Kasihani, Pak. Terpaksa kami tidak beli karcis, ditipu orang. Kecil-kecil belajar bohong. Pak Kondektur, biar saya yang bayar karcisnya, Pak. Berapa semuanya? Tadinya aku kira kalian ini minggat dari rumah. Cahayu. Tapi apa kalian yakin bisa ketemu dengan pamanmu? Iya, Jakarta itu bukan tempat kecil. Tapi kami ada alamatnya, Pak. Jadi kamu semuanya anak Jogja? Nggih. Oh, Jogja asli, Pak. weh, asli? Nggih, Pak. Ayo, jangan malu-malu. Manis jeruknya. Jadi, kamu ya yang namanya Suryo. Kamu Sri. Dan yang ini Bambang. Wah. Bagus nama kalian ini. Suryo itu artinya matahari. Sumber panas yang bisa memberikan kehidupan pada bumi kita ini. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, kalau Sri apa artinya, Pak? Sri itu artinya sumber rezeki. Menurut nenek moyang kita, Dewi Sri itu kan Dewi Padi. Ya betul. Memang Dewi Sri itu dewinya padi. Tapi Sri nggak punya sawah, Pak. Ya, sekarang belum. Kau masih kecil. Nanti kalau kau sudah besar, pasti punya. Betul nggak, Sri? Lah, kalau nama saya apa artinya, Pak? Namamu. Nah, begini. Bambang itu artinya laki-laki. Apa iya, Pak? Jelas iya. Lah buktinya yang pakai nama Bambang itu mesti laki-laki. Gak pernah aku ketemu yang pakai nama Bambang itu perempuan. Nah, tanya saja si Bambang ini, kan laki-laki. Masa iya, Pak? Betul kan kamu laki-laki? Betul, Pak. Tapi saya belum disunat, Pak. Sebentar lagi Kerawang, Pak. Baiknya kita siap untuk turun. Ya. Ini sangu untuk kalian. Terima kasih, Pak. Baik-baik di Jakarta ya. Iya, Pak. Bapak mau turun. Baik-baik di jalan nanti ya. Jangan mudah percaya pada orang. Iya, Pak. Hati-hati ya. Terima kasih, Pak. Wes ya, Bapak turun sini. Ya, Pak. Hati-hati di Jakarta nanti ya. Baik, Pak. Ingat, Iya, Pak. pamanmu. Terima kasih, Pak. Ayo. Ayo. Sampai ketemu lagi ya. Iya, Mbak. Sri. Pak. Padi. Pak. Pak. Padi. Padi. Nggak sempet, Mas.
Kurang keras teriaknya. Bener. Kartu apa sih? Penting apa? Nggak tahu. Pokoknya ada nama Pak Adi Kusumo. Simpan. Laper, Mas. Makan dulu. Makan. Tiga, Pak. Kopinya tuh. Adik-adik, dari mana mau kemana nih? Dari luar kota ya? Hah? Hah? Ya, Pak. Jilime? Ya, Pak. Kembalinya nih. Kembalinya. Aneh anak-anak itu ditanya malah lari. Gimana kamu lari? Tampak lu kayak garong. Bisa aja abang ini. Ini tugu ya, Mas? Tinggi sekali ya? Hebat ya, Sur. Iya. Yang kuning di atas tuh apa? Emas barangkali. Duduk yuk. Yuk. Hebat ya. Iya. Jakarta lebar sekali ya, Mas. Mas Bambang, begini saja. Supaya gampang cari paman, kita bagi dua. Mas Bambang sama Sri ke sana, saya ke sana. Nanti ketemunya lagi bagaimana? Gampang, tugu ini kan tinggi, bisa kelihatan dari mana-mana. Kita ketemu lagi di sini. Mas, jangan lupa ya, kita ketemu lagi di sini. Ya, deh, Sri. Ya. Yuk, Sri. Tugunya tuh. Mana? Tuh.
Susah, Sur. Nggak ketemu. Mas, Sri lapar. Capek. Hei, bangun. Hei, bangun. Hei, jangan tidur di sini. Ayo sana. Sana. Hei, Dek, mau kemana? Jangan di sini. Ayo. Mas, ngantuk, Mas. Gimana kita tidur? Di sini saja. Di masjid ini. Iya. Di kampung kita juga kalau orang kemalaman tidur di masjid. Lantas kapan kita cari rumah Paman? Besok pagi saja. Yuk, kita cuci kaki dulu yuk. Pak, pinjam kompanya, Pak. Mari, Dek, silahkan. Ini, Pak. Jadi ini alamatnya. Iya, Pak. Ini jauh juga dari sini. Kalau jalan kaki berapa lama, Pak? Oh, ndak bisa jalan kaki. Harus naik becak. Begini. Bapak antarkan, mau? Mau, Mau, Pak? Pak. Ya, Pak. Mau, Ah. Pak. Mari. Ayo. Becak. Becak. Becak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi! Bi. Sri. Bibi! Bambang, Suryo. Aduh, kok bisa sampai kemari? Iya, Bi. Tanti. Ya, Bu. Tanti. Sini, Kas. Ini Bambang. Aduh, kok sudah besar ya? Ini Sri yang dulu masih kecil. Sri. Syukur, alhamdulillah. Karena sudah ketemu, saya mau permisi dulu. Kenapa buru-buru, Pak? Mari mampir minum dulu. Terima kasih. Saya ditunggu majelis pengajian. Sekali lagi banyak terima kasih, Pak, atas bantuan Bapak. Kepada anak pramuka ini, Ibu harus berterima kasih. Karena tanpa bantuan dia, saya pasti tidak akan menemukan rumah Ibu. Terima kasih ya, Nak ya. Mali. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Permisi. Ya, Pak. Ayo, masuk. Aduh, belum makan ya? Ayo. Uang lagi sulit sekarang. Dan sudah jadi prinsip saya untuk tidak pernah kasih persuat gaji. Baiklah kalau begitu, Dek. Terima kasih. Permisi. Mas, jangan lupa tutupkan lagi pintu pagarnya. Tentu saja. Hei, buka pintunya. Baik. Hei, pintunya tutup lagi. Ayo dimakan, Bambang. Suryo, ayo. Mari, Sri. Ya, beginilah keadaan Paman, anak-anak. Paman sudah berhenti bekerja dan sekarang jadi kuli harian di tempat bangunan. Sebetulnya kami tidak mau merepotkan Paman. Tapi Ibu sebelum meninggal pesan supaya kami cari Paman di sini. Tidak apa-apa. Memang kalian masih tanggung jawab kami. Apalagi sekarang sudah yatim piatu. Bibimu benar. Paman dan Bibi gembira kalian kemari. Tapi ya, begitulah, mesti prihatin. Tentu, Paman. Rokok, Pak. Rokok, Kretan. Rokoknya, Pak.
Pak. Rokoknya, Pak. Tidak. Ah, tidak. Tanti, singkongnya udah mateng? Sudah. Dek, Sirwan. Kenapa saya yang harus bantu sekolah mereka? Memangnya biaya sekolah itu murah? Tapi kan jelek-jelek, mereka keponakan di Sirwan. Kenapa sampean susah-susah? Kalau sampean sudah tidak mampu, kirim saja mereka ke rumah yatim piatu. Dikirim ke rumah yatim piatu? Shh, pelan-pelan. Nanti anak-anak bangun. Begitulah sarannya. Dik Sirwan benar-benar keterlaluan. Iya. Kadang-kadang orang kaya lebih tidak berperasaan daripada kita orang miskin. Jadi, bagaimana dengan sekolah anak-anak itu? Nanti kita pikirkan caranya. Sudah, tidurlah Pak. Katanya besok mau antar anak-anak lihat-lihat kota. Turun. Mari. Ayo. Satu ya. Awas, awas. Hati-hati. Pelan-pelan, Mas. Ayo, minum, minum. Jadi, Sayang Tanti tidak ikut, Paman. ya, dia kan harus ikut kondangan dengan bibimu. Kalau tiap minggu kita main sini enak deh. Enak sih enak, tapi kan harus punya duit. Betul nggak, Paman? Ya, betul. Oh, waktu kita mandi-mandi di sana tuh. Minggu depan.
Kita angkat ke mobil. Sini angkat mobil. Masuk ke mobil. Masukkan truk sana. Cepat, anak-anak tolong yang cepat belakang nyalain. masukin. Mari. Tenang aja, tenang. Enggak apa-apa. Naik, Bang. Cepat ya. Ini Pak, ya. kecil Pak. Tenang aja, enggak apa-apa. Baringkan sana. Terus baring ya. Depan aja, depan. Depan. Bantu tuh. Pelan-pelan. Kakinya Pak, Awas, kakinya. awas kepalanya ya. Kesana, Tenang aja, enggak apa-apa. Kaki saya. Bu Wiro, Ya, tabahkanlah hati ibu. Suami ibu sudah ada di tangan Tuhan. Sayang, ketiga anak tersebut harus menjadi orang cacat seumur hidupnya. cacat bagaimana Pak Dokter? Suryo misalnya, dia takkan bisa bicara lagi. Bisu maksud Pak Dokter? Iya, Dan Bambang? dia... Bambang kedua matanya menjadi buta. Ya Allah, ya Tuhanku. Yang paling ringan adalah Sri. Cacatnya hanya pada kakinya. Jalannya akan pincang. Dan mengenai biaya perawatannya Pak Dokter. Tak perlu direpotkan. Mereka itu anak yatim piatu, bukan? Untung soal perawatan kalian sudah beres. Berkat bantuan Pak Dokter yang baik hati itu. Hanya yang masih Bibi pikirkan, bagaimana setelah kalian keluar dari rumah sakit. Tapi kalian tak usah khawatir. Segera kalian sembuh, kita bersama akan menemui Paman Sirwan. Paman Sirwan. Mudah-mudahan hatinya yang keras akan menjadi cair setelah melihat penderitaan kalian. Kalau ternyata Pamanmu mau membantu. Tidak. Mbak Ayu kan tidak kenal kakak saya. Bapaknya anak-anak itu. Masa waktu hidupnya, sombongnya bukan main. Padahal apa pangkatnya? Cuma guru SD. Tapi itu kan bapaknya, Tode. Anaknya kan belum tentu begitu. Alah, anak kan keturunan bapak. Kalau bapaknya begitu, ya anak-anaknya ya begitu juga. Jadi putusannya bagaimana, Dek? Iya, Mbak Ayu. Bawa saja anak-anak itu pulang ke desa. Baiklah kalau begitu. Permisi dulu.
Mana dia? Surya! Sri! Bangun! Boleh numpang bermalam, Pak? Bermalam? Ayo cari di sana. Cari sendiri tempat sana. Susah-susah cari tempat, mau numpang lagi. Belajar hidup sendiri sana lagi. Sri, 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 Surya, Sur, Sri, Sri, Mas Suryo mana, Sri? Mas Suryo sedang cari obat, Mas. Dingin.
Dingin, Dek Sri. Dingin. Aduh. Sri. Dingin. Mas Bambang, Sri cari Pak Hadi dulu ya. Kemana, Sri? Ini ada alamatnya. Tidak lama, cuma sebentar. Hati-hati, Sri. Ya, Mas. Mas, Sri pergi dulu ya. Jangan lama-lama ya, Sri. Enggak, Mas. Kek, titip Mas Bambang ya. Ya. Hati-hati di jalanan ya. Baik-baik di jalanan. Mau beli apa? Obat nyamuk. 35 perak nih. Apa? Oh, obat sakit kepala. 1 5 perak. Mau beli berapa? 2. 10 perak 2. Nih. Ada suara anak-anak menangis. Coba aku lihat. Siapa ini? Ada apa? Kenapa di sini? Hah? Punya orang tua? Punya? Apa ini?
Seharusnya saudara tidak begitu saja membawa anak ini kemari. Saya tidak kenal dia. Tapi ia menunjukkan kartu nama Pak Hadi. Itu kan tidak berarti dia anak saya. Tentu saja tidak. Tapi saya kenal baik dengan Pak Hadi. Beliau adalah seorang sosiawan. Kemana lagi pembantu tambeng itu? Hei, Mina? Ya, Nya. Sini cepat. Cuci muka dan badan anak itu. Buka bajunya yang dekil dan yang bau itu. Ya, Nya. Lantas suruh tidur. Ayo. Angkat saja, nah itu kan sakit. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Maaf sudah merepotkan. Tapi persoalan anak itu belum selesai. Biarlah, Bu. Besok saja saya kembali lagi kemari. Permisi dan selamat malam. Ya. Selamat malam, Bu. Malam. Tentu saja aku mungkir. Siapa bilang punya bini muda? Apalagi punya anak. Lantas, kenapa anak itu punya kartu namamu? Namanya juga kartu nama, Bu. Siapa tahu jatuh di jalan dan dipungut anak ini. Tapi rasanya kita memang pernah kenal anak itu, Pak. Tentu dia kenal. Kau juga sama gilanya dengan ibumu. Menuduh si anak perutnya sendiri. Dewi tidak menuduh Bapak. Tapi kita memang pernah ketemu anak itu. Coba tolong ingat-ingat, Pak. Di mana kira-kira? Coba ingat baik-baik. Siapa tahu memang dia anak dari istri mudamu. Sudah. Tutup mulutmu. Ya, Wi. Rasanya kita pernah ketemu dengan anak itu. Tapi di mana ya? Nah, Dewi ingat sekarang. Benar kan, anak bapakmu? Anakku apa? Sudah. Sudah tua masih cemburuan juga. Bukan cemburuan. Aku tidak mau dimadu. Siapa yang dimadu? Sudah. Bapak juga sama saja. Kita ketemu anak itu di kereta. Waktu kita pulang dari Cirebon. Ingat, Pak? Di kereta di Cirebon. Siapa ya? Anak itu punya 2 orang saudara laki-laki. Waktu itu mereka tidak beli karcis. Bapak yang bayari mereka. Walah, lali aku. Memang begitu, Bu. Aku jadi ingat lagi sekarang. Barangkali kartu namaku jatuh waktu aku mengeluarkan dompet untuk memberi mereka uang sangu. Dan kakak anak itu mau mengembalikan kartu namaku. Tapi sayang, kereta sudah lewat. Apa betul, Wi? Iya, Bu. Sesuai dengan pesan Ibu, waktu itu kami turun di Kerawang untuk menemui Birini dulu. Yora. Mas Bambang, Mas Suryo, Mas Bambang. Bambang, Suryo. Panas sekali, Pak. Bambang, Mas Suryo. Mas Suryo. Waktu dibawa kemari juga sudah demam.
Mas Bambang. Mas Bambang. Apa tidak lebih baik kita bawa ke dokter? Bambang. Suryo. Bambang. Nampaknya dia kena tifus. Tifus? Iya. Sebaiknya segera dia dibawa ke rumah sakit. Ya, dokter. Sri, jadi kau tidak tahu kemana perginya kedua saudaramu itu? Iya, Pak. Mbok tolong dicari. Kasihan kan? Sulit juga mencarinya kalau begitu. Apa tidak bisa dicek ke kantor polisi, Pak? Biasanya rahasia-rahasia gelandangan seperti itu, laporannya suka ada di kantor polisi. Ya, baiklah. Bisa kita coba. Kami sudah mencarinya kemana-mana, Pak. Ya, memang ada yang bernama Bambang. Tapi apakah Bambang itu yang Bapak maksudkan? Bapak dan Ibu kami minta menunggu sebentar. Sedang dipanggil. Baik, Pak. Mas Bambang. Mas. Bambang. Ada Pak Hadi, Mas. Yuk. Bu, Pak, ini Mas Bambang. Ini Bu Hadi, Mas. Bang? Ini Mbak Dewi. Kau sehat-sehat, Bambang? Iya, Mbak. Sri. Dan ini Pak Hadi, Mas. Bang, piye, Bang? Kau masih ingat Bapak waktu di kereta dulu? Iya, Pak. Bapak yang menolong kami. Syukurlah. Kami sudah ketemu.
Kami yakin ia tentunya akan dapat pendidikan khusus. Ya begitulah, Bambang nantinya di sini akan menjadi warga masyarakat yang berguna, meski kedua matanya cacat. Apa ini? Apa? Berhenti. Berhenti. Bangun. Bangun. Sudah. Ayo, ayo, pergi. Itu sudah patah, ayo. Nah, siapa nih? Hah? Kerja apa di sini? Ayo ikut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. Hormat perguruan. Dari hasil seleksi dan pengamatan yang ketat selama ini, maka jelaslah kepada kita semua bahwa saudara kita Suryo adalah satu-satunya calon yang paling meyakinkan dan dapat diandalkan menjadi wakil saya sebagai pelatih. Setuju, saudara-saudara? Setuju! Jadi kesimpulannya, Pak Tanu bersedia menugaskan Suryo bekerja di sini. Tentu saja. Saya gembira karena anak murid saya telah beroleh kehormatan yang sebaik itu. Dan tugasnya sebagai pelatih di perkumpulan pencaksilat Bapak, bagaimana? Oh, itu gampang diatur. Kita bisa mencarikan waktu yang tidak mengganggu tugasnya di sini.
Bagus. Bagus kalau begitu. Mas Surya, saya barusan dari rumah teman pinjam buku-buku ini. Mas, sedang apa di sini? Masih mau lama nunggunya? Ya. Tati, tumben kau kemari. Ada apa? Anu, Pak, saya disuruh Ibu untuk mengambil surat yang Bapak janjikan semalam untuk Pak Anwar. Waduh, betul-betul aku jadi pelupa. Sudah kenal sama Suryo? Sudah lama, Pak. Masa Bapak lupa? Yang dulu juga waktu Tati diganggu anak-anak berandalan di jalanan, kan semuanya dibikin ngacir sama Mas Suryo. Betul enggak, Mas? Oh iya, kebetulan kalau begitu. Karena Suryo sekarang sudah kuterima sebagai kepala keamanan di sini. Mas Suryo jadi kepala keamanan di sini? Wah, pasti benar-benar aman deh, Pak. Saya akan menghormati setiap hidup insani. Saya akan menghormati setiap hidup insani. Mulai dari saat pembuahan. Mulai dari saat pembuahan. Sekalipun diancam. Sekalipun diancam. Saya tidak akan mempergunakan. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya. Pengetahuan kedokteran saya. Untuk sesuatu yang bertentangan. Untuk sesuatu yang bertentangan. Dengan hukum pri kemanusiaan. Dengan hukum pri kemanusiaan. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh. Dan dengan mempertaruhkan. Dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Kehormatan diri saya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Para hadirin yang terhormat, selanjutnya acara penyerahan ijazah kepada para dokter baru oleh Dekan Fakultas Kedokteran. Frida Tobing. Franciscus Saverius Parera. Sri Pamuji Indah Putri. Hadirin sekalian, itulah tadi permainan piano tunggal oleh Bambang. Pianis tunanetra yang namanya akhir-akhir ini terkenal. Dan selanjutnya akan ditampilkan sebuah ciptaan barunya, ciptaan sendiri, Bambang.
Ya, ada apa? Ingin bertemu, berkenalan. Baru saja selesai. Jam berapa sih? Iya, sebentar Tapi lagi. dia ingin sekali berkenalan. Sebentar lagi. Mas! Mas! Dek Sri. Mas Bambang! Sukses ya, Mas. Terima kasih. Permainannya bagus sekali. Terima kasih. Mana Ibu? Bu? Bang? Iya, Bu. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Bang. Iya, Pak. Sukses ya, Bang. Maaf, kasih, Pak. mengganggu sebentar. Saudara Bambang, Iya. ada yang ingin ketemu. Oh. Ada keperluan apa saudara ini? Mas Suryo ingin berkenalan. Oh, saudara Suryo. Mas Suryo. Suryo? Sur. Mas Bambang. Mas Suryo. Ini Dek Suryo. Mas Bambang. Mas Suryo. Aduh, sudah lama tidak ketemu, Sur. Sekarang kita berkumpul kembali. Syukurlah. Kalian tahu tugasnya masing-masing? Ya. Jelas? Ya. Dan ingat, jangan sampai ketahuan. Baik. Ya. Sudah selesai, Pak. Bagus. Sekarang setimbat dulu, Pak. Tunggu perintah. Jangan lupa, awasi Suryo. Sudah lama, Mas? Tapi kalau mau ngobrol, mandi dulu dong, Mas. Ya? Nanti, dia masih banyak keringat. Masuklah. Ada urusan penting yang akan kubicarakan dengan suamimu. Tapi ngomongnya jangan terlalu lama dong, Pak. Dia kan masih capek. Kau sama dengan ibumu dulu. Sudah mau punya anak, masih seperti pengantin baru. Suryo? Sama mertua kok malu-malu? Pencoleng-pencoleng itu nampaknya diorganisir secara baik, Sur. Jadi Bapak kira dalam menghadapinya, kita harus lebih hati-hati dan waspada. Hanya kecurigaan Bapak. Tapi rekan kontraktor kita sekarang ini, sebenarnya saingan Bapak semenjak dulu. Bukan tidak mungkin dia yang sengaja mengorganisir pencoleng-pencoleng itu untuk mencuri bahan-bahan bangunan kita. Dan sekaligus melakukan sabotase-sabotase terhadap kerja kita. Sebaiknya, lakukanlah penyelidikan yang lebih mendalam. Mbak Yumu Dewi,
3 hari yang lalu di Canberra sudah melahirkan lagi. Dia dan suaminya sangat gembira sekali. Karena anak yang ketiga ini perempuan. Dan kau, Sur, sebentar lagi akan jadi bapak. Jangan cemas, Dokter Sri kan lebih tahu. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, Mbak Tati. Tati, duduk sini. Ya. Segalanya sehat dan beres. Kemenakanku, Mas Suryo. Laki-laki, pasti gagah seperti bapaknya. Ya, Bu? Pak? Istri ini bisa-bisa saja. Mbak Tati mesti banyak jalan. Agar si jabang bayi yang pasti nakal seperti bapaknya mungkin akan lahir dalam minggu ini juga. Jadi siap-siap saja ya, Mas. Jadi siap-siap saja. Kalau ada apa-apa, telepon aku ke rumah. Atau ke rumah bersalin. Ada pertanyaan? Dan Pak Suryo, Pak? Dia masih ada di rumah. Karena istri mau melahirkan. Baik, kalau begitu. Zul. Pak! Laporan, Pak. Di bangunan C ada gerakan-gerakan mencurigakan. Siapa mereka? Rupanya gerombolan mencoleng. Met! Ya, Pak. Suruh lekas Suryo kemari. Dan suruh ibu antarkan Tati ke rumah bersalin. Baik, Pak. Yang lain siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Azul. Bagaimana, Sur? Nyusul Bapak? Berkelahi? Ibu antar Tati ke rumah sakit. Aduh alah, kau ini kok ada-ada saja. Istri mau melahirkan kok kau mau berkelahi. Sudah pergi. Zur, ada apa nih, Zur? Ada apa nih? Ini ada apa? Aduh! Kepung! Tolong! Zur! Diam! Zur! Aduh! Tolong! Zur! Gimana? Aduh, udah apaan nih? Aku udah kemana? Pak Tohir sudah diamankan. Bagus, baik. Kerjakan yang lain. Bayu, Mas Tohir kok belum datang juga? Tadi katanya mau berkelahi. Loh, berkelahi kok bilang-bilang? Iya. Jeng, sudah lahir.
Suster, laki-laki perempuan? Perempuan. Ibu siapa? Saya ibunya Nyonya Suryo. Oh, belum. Belum. Jangan main curang ya. Aku Juremi, Pak Suryo. Itu Pak Tohir diculik. Sudah. Hah? Kau kemana aja, Zul? Hah? Aku kira kau mau tolongin aku. Surat, lepasin aku. Sudah, aku masih bisa jalan sendiri. Tahu saya ditolong. Kalau mau tolong tadi waktu aku mau mati, dikeroyok. Baru sekarang udah aman baru datang. Mbak, baru datang? Iya, Bu. Apa Tati sudah melahirkan? Belum, sebentar lagi. Bu, Mbak tadi sudah melahirkan. Anaknya laki-laki. Laki-laki? Montok lagi. Cucu laki-laki. Bang, ponakanmu laki-laki. Bu, Mas Suryo mana, Bu? Oh, Bagus ada saya, Pak Tani. Kalau tidak mantu saya sudah mati dikeroyok orang. Betul kan, Sur? Sudah lahir, Mas. Sehat dan selamat. Selamat, Suryo. Selamat, nak, selamat. Selamat, Suryo. Suryo, anakmu sudah lahir. Laki-laki. Gagah. Jangan khawatir, anakmu tidak apa-apa. Tangisnya keras sekali. Tidak bisu. Anakku